Salam, selamat malam sahabat terkasih. Kiranya damai dan ketenangan dari Tuhan Yesus Kristus memenuhi hati kita setelah kita menjalani sepanjang hari ini. Di malam hari ini, sebelum kita beristirahat, kita akan merenungkan satu ayat firman Tuhan yang sangat dalam maknanya, yaitu dari Matius 25 ayat 29. Firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang satu prinsip rohani yang sering tidak kita sadari dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita membaca firman Tuhan dari Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sahabat terkasih, ayat ini seringkali terdengar keras atau bahkan membingungkan. Bagaimana mungkin orang yang punya akan ditambah dan yang tidak punya justru kehilangan? Namun, jika kita melihat konteksnya dalam perumpamaan talenta, kita akan mengerti bahwa yang dimaksud bukan sekedar memiliki, tetapi kesetiaan dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan. Sahabat terkasih, dalam dunia seringkali orang berpikir, yang kuat makin kuat, yang lemah makin tertinggal. Namun dalam kerajaan Allah, prinsipnya bukan soal kekuatan atau jumlah, tetapi kesetiaan. Yang mempunyai di sini berbicara tentang orang yang menggunakan, mengelola, setia apa yang Tuhan berikan. Kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tuhan adalah Allah yang mempercayakan lebih kepada orang yang setia. Ketika seseorang setia dalam hal kecil, Tuhan melihat, Tuhan menilai, Tuhan mempercayakan lebih. Kelimpahan dalam Tuhan bukan selalu soal materi, tetapi kepercayaan, kesempatan, tanggung jawab, berkat rohani. Siapa yang tidak mempunyai akan diambil. Ini bukan karena Tuhan tidak adil, tetapi karena orang tersebut tidak menggunakan apa yang diberikan, tidak setia, tidak bertanggung jawab. Apa yang tidak digunakan akan hilang. Sahabat terkasih, ada seorang pemuda yang diberi kesempatan bekerja di sebuah perusahaan. Awalnya, ia memiliki potensi besar. Ia dipercaya mengerjakan beberapa tugas penting. Namun, ia sering menunda pekerjaan. Ia menganggap tugas-tugas kecil tidak terlalu penting. Ia merasa masih ada waktu. Hari demi hari, ia mulai kehilangan kepercayaan dari atasannya. Tugas yang dulu diberikan kepadanya mulai dialihkan ke orang lain. Kesempatan yang dulu terbuka perlahan tertutup. Bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia tidak setia. Sampai suatu hari, ia menyadari bahwa ia sudah tidak lagi dipercaya seperti dulu. Yang hilang bukan hanya pekerjaan, tetapi kepercayaan. Sahabat terkasih, Tuhan tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi proses kesetiaan kita setiap hari. Hal-hal kecil yang kita lakukan, yaitu disiplin, tanggung jawab, kesungguhan, ketekunan, semua itu tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Sahabat terkasih, di malam hari ini kita diajak untuk berhenti sejenak dan merenungkan. Apa yang Tuhan percayakan hari ini? Apakah kita sudah mengelolanya dengan setia? Apakah ada hal yang kita abaikan? Apakah kita menyia-nyiakan kesempatan? Karena seringkali kehilangan tidak terjadi sekaligus, tetapi perlahan-lahan. Sahabat terkasih,
Matius 25 ayat 29 mengingatkan kita bahwa hidup ini berjalan dengan prinsip rohani yang jelas. Yang setia akan ditambah, yang tidak setia akan kehilangan. Karena itu, marilah kita hidup dengan kesungguhan setiap hari. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk setiap kesempatan, kemampuan, dan kepercayaan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Ampuni kami karena kami sering menyanyiakan apa yang Engkau percayakan. Ajarkan kami untuk setia, bertanggung jawab, dan hidup dengan kesungguhan setiap hari. Kami mau menjadi orang yang Engkau percayakan lebih, karena kami setia dalam perkara kecil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, jangan sia-siakan apa yang Tuhan percayakan hari ini, karena kesetiaan kecil menentukan masa depan yang besar. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.